Ya, ini pertanyaan menarik nih. Malaikat itu kan nggak maksiat. Tapi kenapa mendoakan buruk kepada yang pelit? Ya kan gitu ya. Seolah-olah mendoakan keburukan itu maksiat kan gitu. Nah, begini teman-teman sekalian. Malaikat itu, inti dari malaikat itu apa? La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Malaikat itu enggak pernah maksiat sama Allah. Dan selalu taat kepada perintahnya. Itu ciri khas dari malaikat. Kalau manusia, dia punya kekuatan untuk taat, tapi juga punya kekuatan untuk durhaka. Itu fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah tanamkan pada manusia itu fujur. Fujur itu kedurhakaan. Wa taqwaha juga ketakwaan. Jadi dalam diri saya, dalam diri sahabat-sahabat semua, ada dorongan baik dan dorongan buruk. Kenapa orang dermawan itu diberi penghargaan? Karena dia berjuang melawan jiwa pelitnya. Ya. Kenapa orang pemaaf itu diberi penghargaan? Karena orang itu kalau memaafkan, dia melawan jiwa dendamnya. Ya enggak? Nah, jadi kita ini kalau berbuat baik, kita harus melawan sisi gelap, sisi buruk dari diri kita. Nah, makanya ada pahala. Makanya ada penghargaan. Karena ada tantangan yang harus kita lewati gitu. Kalau teman-teman dermawan, saya yakin aslinya kita ini suka dengan harta. Ya enggak? Aslinya kita ini ingin memiliki gitu. Tapi kemudian kita lepas. Bukan untuk kepentingan kita. Tapi untuk kepentingan orang lain. Berarti ketika kita dermawan, kita itu sudah meredam jiwa pelit kita. Nah, kalau malaikat, intinya satu. La ya'sunallah. Mereka tidak pernah maksiat. Wa yaf'aluna ma yu'marun. Dan mereka melaksanakan perintah. Jadi bukan berarti kalau malaikat mendoakan orang pelit itu maksiat. Tapi taat pada perintah Allah. Ya. Nah, ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Ini penting bagi kita, teman-teman sekalian. Ma min yaumin yusbihul ibadu fihi. Tidak ada hari yang terlewati. Kecuali ada dua malaikat. Yanzilan. Dua malaikat yang turun kepada hamba, kepada kita-kita ini. Fayaqulu ahaduhuma. Salah satu malaikat berdoa. Allahumma a'ti munfiqan khalafan. Ya Allah, berikan kepada orang-orang dermawan itu penggantian. Nah ini teman-teman. Kalau kita dermawan, Anda nggak akan miskin. Percaya ke saya. Kalau kita rajin wakaf, kita rajin infak, kita rajin sedekah. Ini ada di dalam hadis Imam Bukhari dan Imam Muslim. Jadi setiap hari ada malaikat yang turun. Pertama mengatakan Allahumma a'ti munfiqan khalafan. Ya Allah, berikan kepada orang-orang yang dermawan itu ganti yang lebih baik. Baik ganti di dunia ataupun penggantian di akhirat. Pokoknya orang dermawan mah tiap hari didoakan malaikat. Dermawan dengan ilmu, dermawan dengan harta, dermawan dengan pikiran, dermawan dengan tenaga. Pokoknya kedermawanan itu luas. Bukan hanya masalah uang. Tapi tenaga, pikiran. Ya. Termasuk dermawan ketika kita ngasih apresiasi. Ada teman kita yang baru mendapat kebahagiaan. Ya, anaknya lulus kuliah. Saya bilang, Barakallahu fiik. Mudah-mudahan Allah memberkahi. Alhamdulillah saya ikut bahagia. Putranya udah jadi sarjana. Itu kedermawanan mengapresiasi. Ya. Jadi Anda jangan mengartikan dermawan itu selalu uang aja. Ya bagi Anda yang beruang, yang berduit, yang berharta.
Kedermawanan itu harta. Bagi Anda yang berilmu, kedermawanan itu ilmu. Bisa. Dan sungguh bahagia ketika kita dermawan harta, dermawan ilmu, dermawan pemikiran, ya, dermawan tenaga. Nah, itu didoakan oleh malaikat. Allahumma a'ti munfiqan khalafan. Ya Allah, berikan kepada orang-orang dermawan itu penggantian yang baik. Wa yaqulul akhar. Malaikat yang satu lagi berdoa. Allahumma a'ti mumsikan talafan. Ya Allah, berikan kepada orang yang pelit itu kebangkrutan. Ya. Nah, ini Bukhari Muslim. Yang jadi pertanyaan Anda kan, kenapa malaikat mendoakan yang jelek? Bukankah malaikat itu tidak maksiat? Malaikat mengikuti perintah Allah. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka tidak pernah maksiat kepada Allah dan taat pada perintah. Allah nyuruh. Wahai malaikat, doakan orang-orang dermawan agar mereka dapat penggantian dari aku. Baik di dunia ataupun akhirat. Kepada malaikat yang satu lagi, wahai malaikat, doakan orang-orang yang pelit dengan kebangkrutan. Bapak, Ibu, sahabat, bangkrut tidak selamanya kemudian usahanya jadi bangkrut. Bisa saja usahanya bagus, anaknya nggak soleh. Usahanya bagus, rezekinya berlimpah, segala penyakit ada pada dia, gitu loh, ya. Nah, jadi yang dimaksud kebangkrutan itu bukan berarti si usahanya benar-benar bangkrut, ya. Tapi apa? Anak nggak soleh, ya, istri nggak soleh, rumah tangga cekcok melulu, gitu. Atau sakit-sakitan aja gitu, sampai duit segitu banyaknya digunakan untuk berobat aja habis. Nah, jadi malaikat mengatakan Allahumma ati mumsikan talafan. Ya Allah, berikan kepada orang-orang yang bakhil, kepada orang-orang yang pelit, itu kebangkrutan. Jadi yang harus kita lihat, ini bukan malaikat mendoakan yang buruk, tapi malaikat melaksanakan perintah Allah, gitu. Dan ini pelajaran untuk kita. Ya, jangan pernah pelit dengan ilmu. Jangan pernah pelit dengan tenaga. Jangan pernah pelit dengan harta. Ya, jangan pernah pelit dengan apresiasi. Apa sih susahnya? Ngasih tanda jempol, ngasih tanda like untuk suatu yang baik. Apa coba? Kan nggak apa ya? Nggak perlu capek-capek gitu loh. Kalau ada suatu kebaikan, Anda klik like. Ya, Anda komentari secara positif. Nah, itu juga kedermawanan. Tapi kalau sama sekali kita nggak pernah apresiasi, ya itu juga pelit kan. Nah, jadi pelajaran berharga bagi kita. Percayalah, ketika kita menjadi orang dermawan, kita didoakan malaikat. Nah, teman-teman sekalian, jadi didoakan malaikat. Ya. Dan doa yang buruk dari malaikat itu bukan berarti malaikat berbuat durhaka. Tetapi malaikat itu taat pada perintah Allah. Ya.